Wabil Islam dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk presensi dan tadarus nanti setelah ini saya memberikan materi dulu kurang lebih 30 menit supaya nanti tidak terputus. Share screen saya sudah kelihatan atau belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah nampak belum? Sudah, Pak. Oke, saya share screen. Kalau seperti ini nampak nggak? Iya, Pak, kelihatan. Tampak, Pak. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan analisis statistik komparatif. Oke. Ini untuk pengetahuan saja, visi dan misi universitas. Nanti bisa kalian baca sendiri ya. Ini tujuan universitas, kemudian ini visi misi fakultas. Kemudian berikutnya, yang ini adalah visi misi program studi. Kemudian ini nilai dasar, kalau yang lama itu adalah @prime, yaitu amanah profesional, iman ilmiah, amaliyah, moralitas, dan excellent. Namun yang terbaru ini baru disahkan kemarin bulan ini, yaitu akhlak mulia, amanah profesional, kolaboratif, dan unggul. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan analisis komparatif. Capaian pembelajarannya yaitu memahami statistik parametrik dan non-parametrik, kemudian memahami dan analisis data uji berpasangan, yang kemudian uji tidak berpasangan, kemudian menganalisis uji alternatif, yaitu uji Wilcoxon dan chi-square, serta Mann-Whitney. Yang akan kita bahas berkaitan dengan statistik parametrik, non-parametrik, uji berpasangan, tidak berpasangan, serta uji alternatifnya, yaitu Wilcoxon dan Kolmogorov-Smirnov, dan chi-square. Teknik analisis yang pertama adalah berkaitan dengan analisis statistik, dibedakan menjadi inferensial dan deskriptif. Kalau deskriptif ada kualitatif dan kuantitatif.
Sedangkan statistik inferensial itu ada uji parametrik dan non-parametrik. Kalau uji parametrik ada uji beda serta uji hubungan. Sedangkan yang non-parametrik uji beda dan hubungan. Ini yang membedakan adalah berkaitan dengan analisis jenis datanya, yaitu nominal, ordinal, interval, atau rasio. Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Nah, uji parametrik dan uji non-parametrik di sini ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah kalau uji parametrik harus memiliki skala data, interval, dan rasio. Serta datanya harus terdistribusi normal. Alternatifnya kalau tidak terdistribusi normal, itu bisa menggunakan, nanti akan saya jelaskan. Yang pertama berkaitan uji non-parametrik, syaratnya yaitu skala datanya nominal atau ordinal, dan ini tidak perlu diuji normalitas. Nah, sedangkan yang uji parametrik ada uji t-test bebas atau pair t-test. Kalau uji normal berarti bisa menggunakan itu, kalau tidak teruji normal bisa menggunakan alternatifnya yaitu uji Mann-Whitney. Kemudian uji parametrik yang t-test terikat atau independent t-test. Independent t-test, mohon maaf, yang tadi t-test bebas. Yang t-test bebas itu harus diuji homogen. Uji alternatifnya sudah benar Mann-Whitney. Kalau uji t-test terikat atau independent t-test itu adalah uji Wilcoxon. Tidak perlu uji homogenitas. Ini nanti saya balik, karena ini saya mau menuliskannya terbalik. Nah, kemudian nanti ada link-linknya di sini. Kalian nanti bisa langsung klik saja. Sudah saya berikan linknya. Nanti bisa kalian sebagai panduan dalam nanti mengerjakan uji analisis data. Kemudian ini kalau terdiri dari dua variabel. Kalau lebih dari dua variabel menggunakan ANOVA satu jalan atau one way ANOVA. Syaratnya yaitu harus diuji homogen sama diuji normalitas. Kalau teruji normal datanya berarti menggunakan one way ANOVA. Kalau tidak teruji berarti menggunakan Kruskal-Wallis. Tentunya ini menggunakan skala data yang sama yaitu interval rasio. Kemudian kalau uji non-parametrik yang Kruskal-Wallis ini tidak perlu diuji normalitas. Jika datanya menggunakan nominal ordinal, maka langsung saja menggunakan Kruskal-Wallis. Nah, sedangkan yang bawah ini uji parametrik yang berkaitan dengan uji korelasi atau hubungan, yaitu produk momen dari Pearson sama regresi. Kalau uji non-parametriknya, korelasi dari Spearman. Selanjutnya, uji normalitas. Uji normalitas kalau diuji datanya menunjukkan kalau signifikan totalnya lebih dari 0,05 artinya dia normal. Kalau kurang dari 0,05 berarti datanya tidak terdistribusi normal. Uji homogenitas itu kalau signifikansi totalnya lebih dari 0,05 berarti datanya homogen. Kalau kurang dari 0,05 tidak homogen. Artinya bisa menggunakan uji alternatif. Nah, seperti halnya t-test bebas ini atau independent sample t-test, ini harus menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Ini fungsinya adalah untuk menguji data yang tidak sama atau tidak satu kelompok. Seperti contohnya pengaruh pemberian Lavoisier terhadap tekanan darah kelompok A dan B. Nah, ini bisa menggunakan uji t-test bebas atau independent sample t-test. Kemudian hasilnya bagaimana cara menginterpretasikannya? Kalau signifikansi totalnya lebih dari 0,05, itu tidak ada perbedaan antara dua kelompok. Kalau kurang dari 0,05, artinya ada perbedaan yang signifikan dari dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Atau bisa juga menggunakan tabel R. Nanti bisa kalian analisis di situ. Kalau bisa menggunakan tabel R, itu artinya tabel uji R atau uji tabel T, mohon maaf, tabel T bukan tabel R. Tabel T itu nanti jika lebih dari 0,05 artinya dia ada perbedaan, jadi berkebalikan sama ini ya.
Kalau tabel R atau hasil ujinya itu lebih kurang dari itu berarti dia tidak ada perbedaan, sehingga berkebalikan dengan ini. Kemudian t-test terikat atau paired sample t-test. Seperti contohnya kalau ini kelompok yang sama, yaitu pengaruh pemberian labesium terhadap tekanan darah. Tapi ini kelompok A. Untuk kelompok A yaitu sebelum pemberian dan setelah pemberian atau pre-post intervensi. Tidak menggunakan kelompok B. Nah, kemudian interpretasinya yaitu jika nilai signifikansinya kurang lebih dari 0,05 artinya tidak ada perbedaan. Tapi kalau kurang dari 0,05 artinya ada perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Kemudian digunakan untuk membandingkan dua rata-rata. Nah, ini dari uji independen ya, independent sample t-test. Ini digunakan untuk membandingkan dua rata-rata yang berasal dari kelompok yang berbeda. Skala datanya interval dan rasio. Nah, jumlah data antar kelompok boleh sama, boleh berbeda. Jadi jumlah datanya misalkan kelompok kontrol ada 20, kelompok intervensi ada 30, itu boleh. Asumsi yang digunakan yaitu data terdistribusi normal, sebaran datanya homogen, sampel diambil secara acak atau random sampling, atau bisa simple random sampling, itu juga sudah sah. Kemudian untuk hipotesis, nah ini hipotesis dua arah. Kalau kalian merumuskan suatu hipotesis, kalian bisa menggunakan ini, HO dan HA, atau H0 dan H1. Sebagai contoh, rata-rata tinggi badan siswa SMA perempuan di Yogyakarta adalah 155 cm. Sedangkan HA rata-rata tinggi badan siswa SMA perempuan di Yogyakarta bukan 155 cm. Itu hipotesis deskriptif, hanya mendeskripsikan sebuah tinggi badan. Kalau hipotesis komparatif, untuk HO-nya adalah tidak ada perbedaan IQ antara laki-laki dan perempuan. Hanya ada perbedaan IQ antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini membandingkan. Terus yang hipotesis asosiatif atau korelasi itu seperti ini. HO-nya adalah tidak ada hubungan antara IQ dengan IPK pada mahasiswa. Untuk HA-nya ada hubungan antara IQ dan IPK pada mahasiswa. Nah, ini adalah contoh hipotesis dua arah. Kalau hipotesis satu arahnya, kalian bisa langsung menyimpulkan satu ini saja. Ada perbedaan IQ antara laki-laki dan perempuan. Atau ada perbedaan antara pemberian apa sebelum dan setelahnya. Itu juga boleh. Atau yang ada hubungan antara IQ dengan IPK pada mahasiswa. Itu juga boleh. Nah, untuk memudahkannya, ini kalian bisa berpedoman pada tabel ini ketika analisis jenis data ya, jenis datanya nominal atau ordinal, itu bisa menggunakan ini. Deskriptif satu variabel itu bisa menggunakan binomial, one sample KS, run test, one sample t-test. Kalau menggunakan data variabelnya dua atau dua sampel, itu bisa menggunakan ini. Kalau datanya nominal itu bisa menggunakan McNamara, Fisher exact, probability dua sampel atau X kuadrat atau chi square. Kalau yang ordinal itu bisa menggunakan Wilcoxon. Kalau yang independen atau beda kelompok bisa menggunakan Mann-Whitney. Kemudian kalau skala datanya interval rasio, untuk yang kelompok berhubungan itu bisa menggunakan paired sample t-test. Untuk yang independennya bisa independent sample t-test atau kelompok yang berbeda. Nah, berikutnya kalau lebih dari dua sampel kelompok yang berhubungan dan kelompok bebas, itu ada X kuadrat for K sample atau Cochrane. Itu bisa menggunakan X kuadrat atau chi square for K sample. Itu bisa menggunakan ini. Kalau skala datanya ordinal bisa menggunakan Friedman. Kalau independennya bisa menggunakan Kruskal-Wallis. Atau uji alternatifnya dari ANOVA.
Kemudian kalau interval rasio bisa one way ANOVA untuk yang berhubungan, atau two way ANOVA. Bisa menggunakan repeated measure ANOVA atau ANOVA pengulangan. Kalau untuk korelasional itu juga sama. Jika menggunakan interval rasio bisa menggunakan Pearson product moment dari Pearson. Kalau skala datanya ordinal, korelasinya bisa menggunakan Spearman rank. Kalau nominal datanya kontingensi, koefisien kontingensi. Ini tabelnya juga sama. Sedikit yang berkaitan dengan analisis data ya. Beberapa sumber di Al-Quran juga sudah ada bahwasanya ilmuwan-ilmuwan itu dalam menguji data itu terus dilakukan. Artinya bahwa dalam menghayati ilmu itu tidak boleh main-main. Tetap harus dihitung berdasarkan sumber-sumber, berdasarkan analisis, dan berdasarkan data yang real. Ya, di sini ada Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, ini terbukti ya bahwasanya Al-Quran itu tidak bisa dipalsukan dibandingkan dengan dibandingkan dengan kitab yang lain yang sudah banyak dipalsukan. Ini banyak dipelihara. Maksudnya dipelihara di sini adalah bahwasanya Allah beserta malaikatnya benar-benar memelihara Al-Quran, yaitu dengan cara Al-Quran itu mudah sekali dihafalkan, kemudian juga banyak penghafalnya, sehingga benar-benar terjaga dari zaman Nabi hingga sampai saat ini, tidak berubah makna dan artinya. Tentunya juga ayat hurufnya juga tidak berkurang satu ayat satu huruf pun. Kemudian kemudian Quran Surah Fussilat ayat 11, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu, keduanya menuruti perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Nah, ini menunjukkan bahwa ini ilmuwan menggunakan ini untuk membuktikan teori Big Bang atau terciptanya alam semesta. Dan mereka sangat kagum Al-Quran terbukti kemudian berikutnya adalah Quran Surah Al-Mu'minun 13-14. Ini kejadian proses terjadinya janin. Nah, ini juga ilmuwan terbukti atau membuktikan. Dan terbukti juga rahim itu memang sangat kokoh. Kemudian melekat. Nah, ini proses-proses ini dibuktikan oleh ilmuwan bahwa Al-Quran itu benar. Kemudian berikutnya Ar-Rahman ayat 19-20. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Sama surat Al-Furqan ayat 53. Nah, di sini ilmuwan juga sangat kagum dengan kebesaran Allah, bahwa Allah tidak menyatukan air yang bertemu, karena di pertemuan itu ada batas. Nah, nanti kalian bisa searching di YouTube laut mana yang berdampingan, dia tidak menyatu. Yang sebelah air tawar, yang sebelah lagi asin. Nah, ini merupakan kebesaran Allah juga. Kemudian ilmuwan-ilmuwan besar Muslim, diantaranya ilmu kedokteran itu banyak diadop dari beliau, Ibnu Sina. Ilmu kedokterannya banyak sekali diadop oleh Eropa, Amerika, sehingga sampai saat ini ilmunya terus berkembang. Jadi sebetulnya ilmuwan Muslim itu memang sebagai pedoman atau patokan pada masa ini, karena mereka mengkaji Al-Quran, banyak belajar dari Al-Quran, kemudian membuktikannya. Kemudian ada Al-Farabi,
Al-Khawarizmi, ini matematikanya ilmuwan Muslim. Kemudian Al-Kindi dari metafisika. Kemudian sebetulnya masih banyak lagi ilmuwan Muslim yang ilmunya banyak diadop oleh orang-orang Barat. Sehingga kita sebagai Muslim memang patut berbangga dengan beliau karena banyak menyumbangkan ilmu juga. Namun sayangnya oleh oleh sebuah konspirasi atau apa, sehingga tertutup bahwa ilmu-ilmu kedokteran dan lain sebagainya itu yang menemukan adalah orang Barat. Sekian dari presentasi saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk selanjutnya saya persilahkan jika ada pertanyaan.